Sugeng Rawu. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Matur nuwun. Mengaku dulu. Kita pengen. Kalau ngaku-ngaku gampang, kita ngaku aku cinta, aku cinta, aku cinta. Tapi yakini bahasanya cinta itu agung kepada Rasulullah. Cinta Rasulullah agung, mulia, besar. Maka sekarang kita perlu mencari cinta. Bibit cinta sudah ada di dalam hati kita. Tapi kalau kita hanya sekedar mengaku saja, perilakunya nggak cocok dengan Nabi, bohong dia. Jadi karena kita mencari cinta, menumbuhkan cinta di hati kita, maka ayo kita melakukan hal-hal yang menjadikan sebab cinta itu subur dan tumbuh di dalam hati kita. Ada beberapa hal yang sederhana pernah kami sampaikan. Jadi kalau bicara maulid Nabi jangan bicara dalil, dalilnya sudah tuntas. Bicara maulid Nabi jangan bicara tentang hujah. Yang mengingkari tidak punya hujah. Yang mengingkari itu bagian pakai fitnah. Yang mengingkari maulid Nabi adalah pakai fitnah. Katanya apa? Mengkultuskan Nabi. Itu kan fitnah. Siapa yang mengkultuskan Nabi? Mengkultuskan Nabi la tuturni kama aturtin nasra Isa bin Maryam. Jangan kau sekutuk, jangan kau kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa. Kita tidak pernah berbuat seperti mereka. Bagaimana orang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa? Mereka menganggap Sayyidina Isa sebagai Tuhan. Tapi kita tidak pernah menganggap Nabi sebagai Tuhan. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah ada orang menyanjung Nabi, mengangkat Nabi sampai mengangkat jadi Tuhan. Aman akidah kita insyaAllah. Untuk menumbuhkan kecintaan sederhana saja. Begitu pentingnya cinta kepada Rasulullah. Gak ada guna sebanyak apapun ibadah yang dilakukan seorang hamba jika tidak dibarengi dengan makna kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Nabi itu adalah roh mengikuti Nabi. Karena ada disebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau engkau cinta, kalau in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku. Maka kalau engkau mengikuti aku ini di sini adalah Nabi Muhammad. Kalau engkau mengikuti aku, niscaya Allah akan mencintaimu. Mengikuti, ketahuilah tidak cukup. Di situ disebutkan masalah mahabbah, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna imanmu kecuali aku telah engkau cintai melebihi dari bapa, anak, dan siapapun dari bangsa manusia. Digabungkan oleh para ulama bahwa mengikuti tidak akan sah kecuali ada rohnya, namanya cinta kepada Rasulullah. Orang mengikuti belum tentu cinta, tapi kalau orang mencintai pasti mengikuti, mau tidak mau. Maka bagaimana agar kita bisa mencintai Nabi? Karena dengan cinta secara otomatis kita akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhana saja. Ada beberapa hal yang perlu dihadirkan di sini. Yang pertama adalah agar kita bisa mencintai Nabi, mungkin amalan ringan. Yang pertama adalah biasakan kita sendiri dan anak-anak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membiasakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana membiasakan kita dengan Nabi Muhammad? Jujur kita ini lebih sering mengaku-ngaku, tapi sering lupa. Kalau orang cinta itu kaidahnya itu kalau ditanya berapa kali kamu ingat dia yang kau cintai, Nabi Muhammad? Atau kalau seorang suami mencintai istrinya, kalau ditanya berapa kali, atau seorang ibu yang mencintai anaknya yang lagi di pondok pesantren, berapa kali sehari kamu ingat anakmu nak? Dia tidak bisa ngomong. Ya pokoknya waktu mau makan saya ingat, mau tidur saya buka selimut, ingat anakku pakai selimut enggak nanti, mau minum ingat anak, ingat. Itu cinta. Ingat. Kalau cinta ya seperti itu, mengingat. Nah sekarang bagaimana kita cinta Nabi sering lupa. Maka amal ringan sekarang, kita pengen membiasakan anak-anak kita yang ada di rumah, yang kecil. Kita membiasakan diri kita sendiri dan anak-anak kita dengan Rasulullah. Jadi maulidnya adalah maulid setiap saat. Apa yang biasa kita lakukan saat ini? Minum, makan, pastikan kita dengan Rasulullah. Anda makan, setiap hari makan. Anda minum, setiap hari minum. Anda ke toilet, setiap hari ke toilet.
Bagaimana menyambungkan dengan Nabi? Sekarang kita melatih dengan sangat sederhana. Pastikan mulai detik ini dan hari ini, Anda jangan minum kecuali dengan tangan kanan karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Enggak usah sunat yang berat-berat dulu, enggak usah amalan yang berat-berat dulu, amalan yang ringan-ringan, yang semua orang bisa melakukan dan pasti melakukannya. Anda setiap hari pasti makan, dan pastikan Anda akan hukum diri Anda sendiri kalau ternyata minum dengan dengan tangan kiri Anda. Yakinkan dan pastikan kalau Anda minum dengan tangan kanan. Pastikan di saat Anda makan dengan tangan kanan. Pastikan kalau masuk toilet dengan kaki kiri. Pastikan, bahkan demi Nabi Muhammad, kalau suatu ketika Anda terburu-buru masuk toilet kok dengan kaki kanan dulu, jangan ragu. Itu setan yang menjadikan dirimu lupa dengan Nabi. Tarik kembali, lalu masukkan kaki kiri dan ejek itu setan. Aku tidak mau ikut denganmu, wahai setan. Setan makan dengan tangan kirinya. Kalau masuk WC, kalau setan tidak ke WC, tidak tahu. Saya tidak pernah ketemu setan, alhamdulillah. Yang jelas, jangan dituruti bisikan syaitan. Maka dari itu sederhana. Ini kadang yang sepele pun kita tinggalkan. Kalau yang ringan-ringan saja belum kita lakukan, bagaimana kita akan bisa membuat yang besar? Jadi kita biasakan anak kita yang kecil, tolong anakku kalau makan jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Nah, ini yang akan kami tekankan di sini. Yang terpenting adalah menyadarkan kalau dirinya itu ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah banyaknya seorang ibu yang mengerti adab dan tata krama lalu melihat anaknya makan dengan tangan kirinya, spontan langsung ditegur, sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, makanlah dengan tangan yang bagus, tangan yang kanan. Itu kan nasihat ibu yang baik. Saya pengen ibu yang lebih baik lagi. Tidak hanya sampai di situ mengingatkannya. Itu kan ibu biasa. Ibu yang istimewa mengingatkannya begini, sayang, kalau minum jangan pakai tangan kiri, tapi makan pakai tangan kanan seperti Rasulullah SAW. Ini sederhana. Jadi setiap hari anak kita ingatkan, kita sambungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau anak kita ajari membaca bismillah di saat hendak makan. Selama ini kenapa kau pakai bismillah mama, umi? Biar enggak ditemani setan makannya. Kan gitu. Betul, memang sabda Nabi seperti itu. Akan tapi kita perlu sadarkan lebih jauh, lebih dalam lagi. Sayang, kalau makan pakai bismillah. Kenapa? Seperti Nabi Muhammad kalau makan selalu baca bismillah. Jadi ini sederhana di antaranya. Kita perlu membiasakan anak-anak kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita bicara pendidikan anak aja deh. Orang tuanya insya Allah sudah benar deh. Kalau belum benar sudah jadi anak-anak sekarang. Jadi pokoknya kita ingin ngajari anak-anak, karena saya akan bicara tentang risalah. Risalah adalah anak santri. Kemudian lihat, di antaranya lagi adalah membiasakan anak-anak dengan yang sederhana. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, masuk WC kaki kiri, mengenakan baju dengan tangan kanan. Jadi diskusi kita setiap hari dengan anak kita adalah tentang Nabi Muhammad. Sayang, lu jangan pakai tangan kiri, sayang, pakai tangan kanan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, kita tuh sering lupa dengan Nabi Muhammad. Katanya pecinta Nabi, kalau maulidan di kampung mungkin 16 kali. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu ini kalau ke toilet, mohon maaf tadi pagi, kalau ke WC kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Saya ulang, ibu-ibu, bapak-bapak, tadi pagi kalau ke WC kaki kanan dulu atau kiri dulu atau lupa? Jadi berubah. Hari ini kita goodbye dengan lupa. Kita selalu dengan Nabi Muhammad SAW. Sekecil apapun kalau itu sunnah Nabi, biasakan itu, jadikan itu sarana untuk ingat Rasulullah SAW. Itulah Nabi akan berjalan dengan kita. Nabi akan tidur dengan kita. Nabi dengan kita. Lahir Nabi dalam dirimu. Karena perilakumu adalah perilaku Nabi Muhammad SAW. Dari yang ringan-ringan. Nah, inilah orang tua kalau sudah merindukan anaknya semacam ini, di saat anaknya gede mau sekolah, tidak akan salah memilihkan sekolah. Percaya dari sini. Kalau sudah benar dari awalnya, lihat, dia akan berpikir nanti anakku kalau sudah mau SD, saya sekolahkan di mana ini. Lihat, anakku harus sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Saya pengen anak jadi ulama, jelas kalau ulama alurnya jelas, masuk pondok pesantren misalnya. Tapi anakku juga yang jadi ulama, tapi juga dia jadi pakar-pakar tertentu. Lihat, ada pilihannya. Maka saya ucapkan selamat kepada anda para orang tua yang telah memilihkan sekolah anak di tempat yang benar, akidah yang benar, ar-risalah. Bersyukurlah kepada anda. Sebab di sana hati-hati. Ada
Ada sekolah yang dikemas akan tapi anak Anda akan dijerumus ke akidah yang sesat. Jadi sekarang ini Masya Allah kerinduan umat untuk kenal Allah besar, sehingga orang yang katanya selama ini bergelimang dengan dunia, dia selalu berkejar-kejar urusan pangkat dan tahta, dia dalam urusan dunia, diam-diam hati kecilnya menyeru agar anaknya baik. Sehingga ada gerakan sekarang ini masuk pendidikan agama, tapi pendidikan umum tidak boleh ketinggalan. Lah ini bersama gerakan semacam ini, yang banyak adalah orang yang salah pilih sekolah. Pengennya selamat, tatonya sesat. Mohon maaf, di negeri kita ini akidah yang ngaco di mana-mana. Wow, simbol gelar apa, slogannya Al-Quran dan Sunnah Nabi ada di mana-mana. Tapi kita perlu akidah yang benar, akidah yang dibawa oleh guru-guru mulia kita. Akidah ahli sunnati wal jamaati. Gak cukup sampai di sini. Anda jangan ditipu. Ini termasuk saya segmen akidah, bahwasanya tidak cukup kami menyuruh kepada para kiai, para ustadz sering, jangan cukup mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Dulu mah iya, sekarang banyak ahli sunnah wal jamaah palsu, maka kita harus tambah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Saya tidak pernah ragu ngomong begitu. Terserah orang suka tidak suka, karena asy'ariyah adalah akidah saya, dan saya harus yakini bagi saya lebih mahal daripada diri saya sendiri. Nah, ini mengatakan Asy'ari itu penting zaman ini. Dulu tuh adanya hanya Islam saja, hai ahli iman. Adanya hanya Islam saja, nggak ada Islam ahli sunnati wal jamaati. Kemudian setelah itu bersama berjalannya waktu banyak akidah sesat. Ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada ini, ada ini. Maka di antara label embel-embel ini mana yang paling benar? Muncullah ahli sunnati wal jamaati, karena kalau dilacak secara ilmiah sesuai dengan yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli sunnah wal jamaah ini adalah tersebar ke penjuru dunia. Mereka adalah dikuasai oleh pemikiran orang yang mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sehingga kalau sudah dikatakan ahli sunnati wal jamaati, dari masa ke masa adalah Maturidiyah sama Asy'ariyah. Sehingga Asy'ariyah sama Maturidiyah nggak perlu disebut. Karena apa? Antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah adalah tidak ada perbedaan. Maka disebut ahli sunnati wal jamaati, cukup selesai sampai di sini. Cuman di akhir zaman ini, di hari ini banyak ahli sunnah wal jamaah palsu. Maka dari itu lihat, ibu-ibu di kampung kalau sudah dengar radio, kalau sudah namanya radio ahli sunnah wal jamaah, langsung didengar. Tatonya apa? Ahli neraka semua yang hadir maulid dan risalah itu. Kan kacau nanti. Nah ini bermasalah. Maka ketahuilah, Anda harus tahu, setelah ahli sunnati wal jamaati tidak cukup, sekarang harus berani mengatakan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Ini adalah sisipan untuk kami sampaikan untuk para wali santri yang ada di luar sana, karena zaman ini adalah zaman modern. Kadang jauh dari guru, mukanya Ustadz Google, Kiai Haji, Yahoo. Ini jadi problem saat ini. Maka saya kasih rambu-rambu, harus ada akidah kita yang benar adalah akidah ahli sunnati wal jamaati al asy'ariyati. Kemudian saya ucapkan selamat kepada para wali santri yang menjadikan Anda bisa memilih ke sini. Siapa hai para wali santri? Jawab. Para wali santri yang dimuliakan Allah, saya bangga Anda dipilih oleh Allah kok. Yang menjadikan Anda memilih ke sini siapa? Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan pada Anda, sudah dipelesetkan akidah sesat, perang nanti. Maka syukurilah hai para wali santri, Anda telah menyekolahkan anak di tempat yang benar. Kalau Anda mencari ilmu dunia, tadi disampaikan ilmu dunia sudah disiapkan. Kalau untuk menuju akhirat juga sudah disiapkan di dalamnya. Makanya kami sudah berbisik suatu ketika dengan kakanda kami itu, punyai anak, jangan risalah hanya di sini saja, sebar seluruh dunia, Indonesia semuanya. Setelah hari ini berkembang, kita perlu, dan hendaknya Lirboyo dengan risalahnya itu semua pondok punya model begitu. Maksudnya begini, mohon maaf para sesepuh, para kiai yang nanti tidak sesuai dengan kami, saya mohon maaf. Kami tidak senang kalau ada pondok salaf, gara-gara santrinya turun lalu dimasukkan pondokan formal, rusak. Tapi tidak, seperti Lirboyo, tetap Lirboyo pusatnya tetap berjaya dan akan semakin berjaya, buat program tambahan yang istimewa seperti risalah. Ini yang kami tunggu-tunggu. Shallu ala sayyidina Muhammad. Ini istimewa. Waktu kami diskusi dengan beliau sangat senang. Ini yang kita cari. Bahkan kalau kita ngisi pondok pesantren yang sudah dirubah dari pondok salaf kemudian menjadi pondok formal, kiai yuk buat pondok. Kalau pondok formal buat sendiri, pondok salaf itu yang mencetak ulama.
Lirboyo ini jangan main-main. Saya pergi ke Pekanbaru daerah pelosok, ada pondok rame, tidak tahu berapa ribu santrinya. Ya namanya orang saya bahasa Melayu, boso Jawa, pondok Lirboyo. Jadi Lirboyo sudah, jangan ditanya lagi. Lirboyo keluar ulama dari mana-mana, di mana-mana. Dan ini termasuk program istimewa semacam ini. Jadi ini adalah kekuatan bagi Islam secara umum. Lirboyo secara khusus dengan model semacam ini. Kami pernah bicara, Kak, Lirboyo itu pintar masak. Tinggal bagaimana menyajikannya itu harus bermacam-macam. Kita buat program semacam ini, program yang lain lagi, program yang lain lagi. Karena dalam Lirboyo ini adalah ada ilmu di dalamnya. Semoga Lirboyo berjaya sampai hari kiamat. Dan muncul penerus-penerus yang selalu punya ide-ide yang mengembangkan, bukan merusak. Ide-ide ini mengembangkan, bukan merusak. Kami anggap mengembangkan, ada risalah dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Hai para orang tua, wali santri, Anda istimewa, dipilih oleh Allah. Kalau Allah tidak sayang kepada Anda dibikin pegel nanti. Akhirnya anaknya dicabut. Awas, yang mau nyabut anaknya hati-hati, itu bisikan syaitan rajim. Dan anak-anakku semuanya anakku yang soleh-solehah yang diarisalah, kalian bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan kalian senang tinggal di tempat ini. Tempat semacam ini dinamakan taman surga, Riyadil Jannah. Anak-anakku, taman surga. Bagaimana keadaan di luar, wahai anak-anakku? Gangguannya luar biasa, godaannya besar di luar. Ilmu belum tentu dapat, rusak akhlak yang banyak. Maka para orang tua berbahagialah jika anak di dalam pondok pesantren lihat sholat subuh. Jujur Pak, punya anak di rumah sholat subuh mundur, itu pun marah-marah dibanguni. Betul atau tidak? Masya Allah. Di pondok nggak ada itu, semuanya aman. Kalau bapak mati hari ini pun anaknya ngirim pahala, semoga panjang umur. Dan itu langsung bagi mati enggak. Jadi lihat, kalau bapak sadar, para wali santri sadar, anak mondok itu lihat, malam suruh tahajudan, baca Quran setiap saat, sholat jamaah dan seterusnya. Itu semua pahala buat Anda kalau Anda paham. Cuman yang tidak paham itu biasanya ya orang yang kurang iman. Kalau di luar saja dan nyuruh sholat susahnya setengah mati, boro-boro ngaji tambahan sholat, nyuruh sholat susah, subuhnya selalu mau berangkat sekolah jam 7:30. Ini yang banyak, belum lagi mohon maaf godaan urusan HP, internet semuanya. Gimana mau pinter hidupnya dengan WA, hidupnya dengan internet, hidupnya dengan hiburan-hiburan yang sengaja dimasukkan oleh iblis untuk merusak anak-anak kaum muslimin. Lihat, kalau Anda pengen tahu manfaatnya, coba ini, dengar ini, manfaat keberadaan putra-putri Anda di pondok pesantren banyak sekali. Nggak usah nyuruh sholat, sudah sholat. Kemudian belajar akhlak juga. Kemudian bermacam-macam keutamaan. Naudzubillah kalau sudah di luar sana belajar susah. Belajar susah di luar, belum lagi kalaupun anak Anda baik, kalau di luar sana anak Anda baik tapi yang lain pun tidak baik, menggoda dan mengganggu anak-anak Anda. Maka bersyukurlah wahai para orang tua, para wali santri, dengan keberadaan putra-putri Anda di pondok pesantren seperti ini. Dan anakku yang soleh-solehah, syukurlah kepada Allah. Setiap malam kalian harus mau sisipkan waktumu untuk melakukan sujud syukur, lalu menengadahkan tangan setelah angkat, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, Engkau telah pilih kami untuk tinggal di pondok pesantren. Dengar anak-anakku yang soleh-solehah, mana anak risalah? Angkat tangan, bersyukur. Kalau kalian tidak syukuri nikmat ini, hai para orang tua, jika engkau tidak mensyukuri nikmat ini, akan dicabut nikmat itu oleh Allah. Tiba-tiba esok hari engkau menghendaki anakmu keluar, lalu jadi apa di luar nanti, naudzubillah. Maka syukuri dan syukuri, wahai anakku, syukuri kalian di tempat yang mulia, indah. Kalau tidak kalian syukuri nikmat besar dari Allah ini, kalau tiba-tiba dicabut, tiba-tiba engkau tidak betah lagi di pondok, ingin keluar, sampai di luar, naudzubillah, godaan, kehormatanmu akan terancam, akhlakmu akan hilang, belum lagi akidah keselamatanmu di akhirat pun bisa hilang juga, karena pergaulan di luar sangat mengerikan. Maka dari itu anak-anakku semua berbahagialah, senanglah. Dan sekarang koreksi wahai anak-anakku, siapapun jika ada di antara kalian, tolong dengar yang soleh-solehah, jika ada di antara kalian yang hatinya gundah, pikirannya keluar saja, itu bisikan syaitan. Lah kalau sekongkol dengan bapakmu juga, jangan-jangan duanya sudah kena setan semuanya. Insyaallah tidak ada yang kena setan, amin. Wahai para wali santri, Anda adalah di surga insyaallah. Baik, saya lanjutkan lagi. Tradisi pesantren, belajar itu nggak susah sebetulnya. Akhlak ada di situ.
Anda waktu menitipkan anak Anda ke sini itu karena iman Anda, nggak ada selain itu. Kalau Anda hanya mikir tentang karir dunia, Anda tidak akan memilih risalah. Di tempat lain masih ada urusan dunia. Tapi risalah urusan dunia diajarkan plus nilai agama. Berarti wahai para wali santri, yang menjadikan Anda memilih ke tempat ini adalah iman Anda. Itu yang Anda syukuri. Kalau Anda hanya menginginkan anak Anda pandai berbahasa Jerman, bahasa Cina dan sebagainya, di luar adalah salah banyak. Tapi yang belajar itu semua, tapi ada agamanya, Anda digiring oleh Allah untuk kenal ar-risalah. Berarti Anda dipilih oleh Allah. Jadi yang menjadikan Anda memilih anak Anda ke sini adalah iman. Maka sekarang yang akan kami sampaikan, suburkan iman di dalam hatimu. Dengan bangga dengan pondok pesantren. Kemudian setelah itu, ikutilah dengan kepatuhan. Nah ini, anakmu belajar agama. Anak-anak Anda semua belajar agama. Untuk agar sambung dengan siapa? Dengan baginda Nabi Muhammad. Karena dari guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus Anda yakin itu, wahai para wali santri. Putra-putri Anda ini sambung sanad ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada guru-guru yang sambung sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Anda yang datang ke tempat ini dengan iman, dengan rindu kepada kemuliaan, siapapun Anda. Anggap saja sejelek-jeleknya wali santri, anggap saja, insya Allah baik semuanya. Saya anggap, saya bikin contoh yang paling jelek. Jika ada wali santri yang nggak sholat, wali santri yang penjudi, wali santri yang mabuk, lalu kok memilihkan anaknya ke tempat semacam ini, berarti Anda adalah wali santri yang pemabuk, penjudi yang akan tobat. Karena ngerti anaknya nanti mesti marahi saya, tapi masih dimasuk-masukkan di sini. Itulah seruan keimanan yang ada di dalam hati Anda. Dan yang jeleknya itu kan nggak ada. Ini yang paling jelek saja. Saya bicara kalau seandainya ada wali santri yang paling badung, bandel, jahat, lah kok memilihkan anaknya di sini? Itu iman di dalam hati Anda. Itulah yang pernah diisyaratkan Nabi, istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauk. Hati kecilmu adalah penuh dengan keimanan yang menjadikan dirimu memilihkan sekolah di tempat yang semacam ini. Sekarang ayo tingkatkan keimananmu, suburkan. Selagi kerinduanmu adalah agar anakku sukses di dunia, tapi jangan sampai di akhirat rugi, maka sekarang lanjutkan. Bagaimana caranya? Hai para wali santri, anakmu belajar ilmu agar sambung kepada Rasulullah. Ada godaan yang sangat besar, yaitu biasanya adalah kurang ridhonya wali santri di saat anaknya menuntut ilmu. Ini adalah cacat. Oh, dia sendiri mendidik di rumahnya nggak bisa, tapi di saat dikirim ke guru dia banyak rewel, cerewet, ruwet. Ketahuilah kalau Anda tergolong wali santri yang semacam ini, ketahuilah nur ilmu dari guru akan terhalang kepada seorang anak. Karena apa? Perilaku orang tua yang suka mengganggu, rewel, komplainan. Pondok ini adalah pondok kita, wahai para wali santri. Kalau ternyata nanti ada kekurangan, yuk kita selesaikan bersama. Ada di mana-mana ada orang diuji semacam itu. Jangankan di pondok semacam ini, pondok misalnya pondok pusat aja juga ada di pondok. Ada orang tua yang diuji oleh Allah dengan sifat jelek. Dan sifat jeleknya orang tua ini sangat mempengaruhi kepada perkembangan hati sang anak. Sehingga tiba-tiba anak yang mula-mula ide baik berontak. Karena orang tuanya kurang pasrah, orang tuanya kurang rela. Maka dari itu, agar anak-anak Anda sukses dunia akhirat, Anda harus biasa dengan kepasrahan. Kalau ada kekurangan, wajar, namanya ini produk manusia. Ada kekurangan, kerjaan kita, tugas kita adalah saling menyempurnakan. Ada kisahkan yang namanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia mengirim anaknya kepada seorang syekh, seorang guru. Di saat dikirim kepada seorang guru, sang khalifah mendengar bahwa anaknya disuruh mencuci kaki sang guru. Kemudian setelah itu, sang khalifah datang kepada sang syekh. Ya syekh, aku dengar engkau telah menyuruh anakku mencuci kakimu. Sang guru berkata, iya, ada apa ya Harun? Ada apa Khalifah Harun ar-Rasyid? Ya Syekh, saat aku mendengar anakku kau suruh mencuci kakimu, sungguh aku sangat rela. Jika kau perintahkan lebih dari itu pun aku akan rela. Karena apa? Ilmu tidak bisa diambil dengan sombong. Orang tua sombong, ilmu anaknya terhalang. Apalagi santri sombong. Maka anak-anakku semua yang soleh-solehah, untuk mendapatkan ilmu sangat sederhana anakku. Pegang dua hal. Yang pertama adalah adab, tata krama kepada gurumu.
Tata krama kepada guru itu penting sekali. Adab, akhlak, adab harus ada, sama mahabbah dan cinta kepada guru, sehingga tidak pantas seorang murid lupa dengan gurunya. Kami berusaha untuk mengingat guru dalam setiap sholat. Imam Ahmad ibn Hanbal saat kenal gurunya Imam Syafi'i tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali mendoakan Imam Syafi'i. Maka anak-anakku semua, tugasmu adalah setiap hari setiap sholat engkau mendoakan guru-gurumu, dan mendoakan guru tidak rugi, itu akan mengucurkan ilmu laduni kepadamu. Jadi beradab dengan guru, adab tata krama dengan guru, kemudian setelah itu banyak mendoakan guru, adab sama cinta. Tapi begitu sebaliknya, sebuah contoh karena Maulid Nabi SAW, sehebat apapun dirimu, dengan kecerdasanmu, biarpun belajar dengan Nabi, belajarnya dengan Nabi, dengan Rasulullah, dengar ceramah Nabi, mencatat hadis Nabi, mencatat wahyu turun dari Allah untuk Nabi. Jika ternyata hati kita tidak punya cinta kepada Nabi, ada kesombongan kepada Nabi, maka jadilah orang tersebut adalah Abu Jahal. Harus tahu Abu Jahal. Abu Jahal itu sebetulnya belajar dengan Nabi. Bayangkan, kalau Nabi ngisi pengajian, Nabi menyampaikan wahyu, Abu Jahal ada di tengah-tengah mereka. Dan Abu Jahal orangnya cerdas, tidak mendengar kalimat dari Nabi kecuali hafal. Jadi Al-Quran Abu Jahal hafal itu. Hadis Nabi hafal. Bahkan Abu Jahal itu karena dia kaya, kalau pergi ke sebuah tempat dia tidak bisa menghadiri majlisnya Nabi Muhammad, bayar orang agar dicatat, karena Abu Jahal tidak mau ketinggalan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Cuma Abu Jahal punya kebencian kepada Nabi, tidak ada cinta dan tidak punya adab kepada Nabi, maka terkutuklah Abu Jahal. Maka wahai para wali santri, sehebat apapun anakmu, secerdas apapun anakmu, jika tidak kau ajari punya adab dengan gurunya, ketahuilah akan sia-sia ilmunya, tidak akan dapatkan ilmu yang manfaat. Maka wahai para orang tua, saya punya anak di pondok pesantren juga. Di saat dia dihukum, ya saya ingat umi saya waktu saya dihukum di rotan, tersenyum. Oh, yang dipukul itu setanmu nak. Coba orang zaman sekarang, waham, hak asasi manusia. Wah, ini orang tua stres ini, nggak bisa bener anaknya. Dipukul, saya dipukul, bilang itu yang dipukul setanmu nak. Oh ya mi, setan saya dipukul mi. Alhamdulillah setan dipukul. Jadi para orang tua ini kadang-kadang zaman sekarang ini lihat, pengennya anaknya pinter, tapi karena tidak ngerti caranya. Caranya sederhana, pasrahkan anakmu kepada gurumu dan ajari anakmu beradab. Kalau seandainya anakmu mengadu, ketahuilah pengaduan anakmu tidak harus selalu Anda dengar, akan tapi juga tidak boleh Anda lupakan, abaikan begitu saja. Jadi disaring. Kalau ada anaknya ngadu begini-begini, namanya anak, kadang pengen pulang dekat sama abahnya, jangan langsung diterima, hei para orang tua. Direkam dulu, dicerna. Kalau memang berat, nanti diskusi kepada ustadznya, tanya. Bukan langsung petentang mengaruh, kurang ajar, kamu saja tidak pernah saya perlakukan begitu, siapa gurumu yang begini? Lah, ini kalau sudah begitu menjadi anaknya kurang ajar, mentang-mentang, maka tidak akan bisa besar anak Anda nanti. Jadi adab tata krama anakku yang soleh, solehah, adab tata krama kepada gurumu, itu yang menjadikan dirimu mendapatkan ilmu yang manfaat. Jika dirimu tidak punya adab dan tata krama, maka jadi Abu Jahal. Kalaupun jadi ustadz-ustadz saling mendengki. Abu Jahal itu mendengki Rasulullah, ilmunya tidak manfaat, dengki dengan Nabi, musuhi Nabi, tidak sempurna, ilmunya tidak manfaat, tidak berguna. Sama juga anak-anak Anda wahai para wali santri, kalau belajar ternyata dengan tidak adab, maka Anda akan rugi, anak Anda tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Sebenarnya ada kaidah sederhana gini loh ya, hei para wali santri, ajari anakmu setiap saat untuk berbakti dan mengabdi kepada gurunya. Hei para guru, ajari anakmu setiap saat untuk meningkatkan bakti kepada orang tuanya. Ini kerjasama yang indah di sini. Jadi kalau kita sebagai guru ketemu anak, awas, ibumu, ibumu, bapakmu, bapakmu, ibumu, ibumu, bapakmu, bapakmu. Tapi di sisi lain, para wali santri, gurumu, gurumu. Saya dihukum pak, yang dihukum adalah setanmu. Jangan dituruti, terus diapain? Kurang ajar, guru apaan itu? Sekolah apaan itu? Memang penjara ini? Memang? Waduh, kadang-kadang ini ada wali santri yang semacam ini. Kalau ada di sini seperti itu, alhamdulillah malam ini Anda dengar omongan kami, insyaallah tobat setelah ini. Karena kerinduan kami apa? Anda sudah selama ini meninggalkan anak Anda di tempat ini.
Anak-anakku semua sudah jauh dari orang tua. Kami tidak ingin bahwasanya Anda gagal. Anda harus sukses. Anak Anda kalau menanti, tiba-tiba anak Anda harus menjadi ahli dunia yang ahli surga. Kalau Anda menjadi orang kaya, anak Anda menjadi orang kaya yang ahli surga. Kalau anak Anda menjadi seorang pejabat yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, adab sama akhlak. Ada satu hal yang perlu kalian perhatikan wahai anakku, namanya khidmah. Nah, termasuk sebab cinta kita kepada Nabi Muhammad, ada sebab cinta, tidak kami sampaikan hari ini. Kita ingin menyampaikan ini agak. Sebetulnya kami itu karena bangga, senang dengan para wali santri zaman sekarang. Satu sisi ingin anaknya mengerti ilmu dunia, tapi kok masih juga rindu kepada ilmu agama. Karena senangnya kami, maka kami arahkan ke sini. Maulid Nabinya saya putus. Tapi ini juga masih Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khidmah, dakwah agar kita mencintai Nabi. Syarat yang kelima, ada 5. Untuk mencintai Nabi, yang kelima adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Termasuk para kiai itu khidmah untuk Nabi Muhammad, maka semakin hari semakin cinta ke Rasulullah. Nah, khidmah kepada guru ini adalah penerus dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khidmah itu apa ya? Pengabdian. Ya anakku yang solehah. Ya anakku yang soleh, mengabdi itu adalah ada 2 faedah. Jadi para orang tua, kalau tiba-tiba anak Anda di rumah memang anak raja, anak manja, kayak raja di rumah Anda. Tatonya kok di pondok kok dia mau mungut sampah, Anda harus bangga. Tawadhu anak Anda. Anak Anda kok tiba-tiba suruh mengerjakan pekerjaan orang-orang yang biasa kerja keras, berarti anak Anda tawadhu. Itu mau diangkat gampang anak-anak Anda. Jadi khidmah anak Anda itu menjadikan sebab dia mendapatkan ilmu yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan khidmah 2 faedah. Yang pertama tawadhu. Maka para orang tua jangan ragu kalau anaknya khidmah. Termasuk anak-anakku yang sudah tamat dari risalah, berjanji untuk khidmah, keberkahan dengan khidmah. Jangan lupa bleng langsung. Maka perlu mengikat. Khidmah itu membuahkan yang pertama adalah tawadhu, yang kedua ini yang istimewa. Yang kedua adalah terikatnya hati. Anak-anakku yang solehah, coba dengar. Yang solehah, yang soleh. Kalau ada santri 20. Santri 20 belajar ilmu. Tapi ada 5 santri yang rajin menyata sandal gurunya, menyiapkan minumnya, membersihkan bajunya. Beda. Yang pernah menyiapkan sandal gurunya, membersihkan bajunya, menyapu ruangan, dia semakin terikat dengan majlis dan ada keberkahan. Beda, biarpun sama-sama cerdas. Jadi khidmah ini yang sering dilupakan, dan itu adanya di pondok. Makanya kiai-kiai besar itu yang berhasil itu coba dilacak hidupnya, dia pernah berkhidmah. Maka dari itu anak solehah motong bawang saja katanya nggak bisa. Tapi harus bisa motong bawang, nyapu pinter. Biarpun dirimu di rumah kayak ratu, kayak raja. Enggak, saya harus mengerjakan pekerjaan. Itu pekerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yakummu manzilahu. Nabi mengambil sampah di rumahnya. Wa yurakki thawbahu, dan menambal bajunya, dan seterusnya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan begitulah keindahan nanti. Anda akan menemukan anak Anda pulang di rumah tawadhu. Masya Allah, loh anakku, alangkah bangganya suatu ketika Anda mau keluar, tiba-tiba anak Anda sudah mengambil sandal, menyiapkan sandal Anda untuk Anda. Allah. Tiba-tiba Anda mau melepas baju, diambil, Abah bajunya biar saya ambil. Mengangkat suara tidak berani. Maka kenapa? Karena pendidikannya benar. Karena niat waktu Anda menyekolahkan Anda benar. Itulah yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi maulid Nabi kita saat ini adalah apa? Mendekatkan anak kita kepada Rasulullah. Yang pertama dari kebiasaan sehari-hari. Yang pertama. Yang kedua adalah memilihkan pendidikan yang benar. Dan himbauan kami, biarpun nanti setelah risalah, setelah tamat risalah mau kemana? Jadi risalah itu adalah pusat untuk mengikat Anda. Jadi anak Anda mau kemanapun, mau ke Amerika, ke Hong Kong, kemanapun, ketahuilah ada pengikatnya. Kalau pulang nanti aku berhasil, aku harus kembali kepada risalah. Jadi kalau orang punya guru, punya kecintaan, tidak akan sesat sepanjang masa.
karena dia punya kekaguman. Tapi kalau mondok hanya sekedar ingin ijazah saja, lihat setelah tamat sekolah kayak tidak pernah kenal guru, mudah tersesat, gampang terpesona dengan sesuatu yang ada di luar, maka menjadilah sia-sia pendidikannya terlebih dahulu. Kesimpulannya sederhana, wahai para wali santri, Maulid Nabi Anda hari ini adalah pertama, mensyukuri keberadaan anak-anak Anda yang sudah ada berada di tempat ini. Satu, mensyukuri. Yang kedua adalah dukung anak-anak Anda, ajari anak-anak Anda untuk patuh kepada pondok pesantren agar anak Anda cepat meluncur kepada kejayaan kesuksesan di dalam menuntut ilmu. Dan jangan sekali-kali Anda mengganggu, karena Anda mengganggu menjadikan anak Anda mudah melanggar, hatinya tidak sambung. Karena hatinya tidak sambung, maka susah mendapatkan ilmu yang manfaat. Baik, ini saja bisa kami sampaikan. Insyaallah ini adalah kabar gembira untuk yang lainnya yang belum memasukkan anaknya ke sini. Berpikir mau dimasukkan kemana lagi coba? Hai. Berbahaya di luar. Kalaupun Anda harus masukkan tempat yang lain, harus referensi guru yang soleh, guru yang ngerti ilmu akidah, ilmu keimanan, ilmu syariat, agar anak-anak Anda tidak salah di dalam menyekolahkan anak Anda, di dalam memilih sekolahannya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan panjatan doa, karena di sini banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang yang diridhai oleh Allah. Insya Allah banyak orang-orang yang dipilih oleh Allah, termasuk anak-anakku semuanya yang saat ini belajar di tempat ini. Tolong diamini yang serius anak-anakku ya. Kamu ini adalah wasiatnya Rasulullah. Penuntut ilmu itu doanya dikabul, bukan basa-basi. Nabi mengatakan ini wasiatnya Rasulullah. Kalian anak muda di tempat yang mulia, jauh dari maksiat. Ini luar biasa. Dosamu sedikit, yang tua-tua begini dosanya banyak. Jadi dosamu dikit, yang serius ya amin ya. Yang serius amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandang anak-anak kami ini dengan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Pandang anak-anak kami ini Allah dengan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Jadikan mereka adalah anak-anak yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Jadikan mereka anak yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Dan orang tua mereka ya Allah, yang dengan penuh kerelaan menghantarkan anak-anaknya ke tempat yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, jadikan benar mereka benar-benar orang tua ahli surga ya Allah. Dan jadikan hati mereka semakin pasrah ya Allah kepada tempat seperti ini Allah. Jadikan orang tua mereka adalah orang tua yang bisa istiqomah di dalam memilihkan anaknya untuk pendidikan yang baik ya Allah. Jadikan mereka orang tua ya Allah yang semakin hari semakin dekat kepadamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan segala urusan orang tua mereka ini ya Allah. Anak-anak kami ini ya Allah, mudahkan urusan orang tua mereka dalam mencari nafkah rizki yang halal untuk biayai anak-anak mereka ya Allah. Dan jadikan anak-anak mereka ini sebab keberhasilan kejayaan mereka di akhirat nanti ya Allah. Jadikan anak-anak mereka sebab keselamatan orang tua mereka nanti di akhirat ya Allah. Dan mohon ya Allah, jadikan kami orang tua yang selalu merindukan anak-anak untuk kebaikan ya Allah. Jangan sampai ya Allah kami dikuasai oleh hawa nafsu kami ya Allah, sehingga kami salah memilihkan sekolah untuk anak-anak kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, semua yang berjuang di pesantren ini, guru-guru mulia yang ada di sini ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka keistiqomahan ya Allah. Mereka dengan susah payah telah membimbing anak-anak kami ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada satu pun yang berjuang di pesantren ini lalu masuk neraka-Mu ya Allah. Kami tidak rela ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan, ketulusan, keikhlasan ya Allah. Dan tambahkan kecintaan kami kepada mereka, para guru-guru mulia ini ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada mereka ya Allah. Jauhkan kami dari berprasangka buruk kepada mereka ya Allah. Jauhkan kami dari berakhlak yang tidak baik kepada mereka ya Allah. Sambungkan hati kami kepada mereka, jangan Kau putus ya Allah. Kemanapun kami pergi, jadikan kami selalu ingat mereka ya Allah, guru-guru kami ya Allah. Kami sambung kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad melalui guru-guru kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, mata rantai kemuliaan ini jangan Kau putus ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada guru-guru kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada guru-guru kami ya Allah. Dan tambahkan kecintaan kami kepada orang tua kami agar kami mudah berbakti ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang telah mendahului kami dari pejuang-pejuang di pesantren ini ya Allah, angkat derajat
mereka, muliakan mereka, dan susulkan kami bersama mereka dalam husnul khatimah setelah panjang umur ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang tua ya Allah, para wali santri ya Allah, yang hatinya masih gelisah ya Allah, belum tenang, berkat majlis yang mulia ini tenangkan hati mereka ya Allah. Para wali santri yang belum puas di saat anaknya di tempat yang mulia, ya Allah, jangan biarkan mereka terus larut dalam kekecewaan ya Allah. Beri ketentraman di hati mereka ya Allah. Jangan sampai mereka tidak tentram dengan kemuliaan ya Allah. Yang tidak tentram dengan kemuliaan hanya musuh-musuhmu ya Allah. Kami tidak rela jika ada satu orang yang ada di sini lalu mereka tidak tentram dengan kemuliaan. Maka kami mohon ya Allah, jika ada para wali santri yang hatinya masih gundah dengan keberadaan anaknya di sini, lembutkan hati mereka ya Allah. Jadikan dia esok hari menjadi pendukung dakwah yang lebih dahsyat lagi, pendukung pesantren ini ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke pesantren ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Dan semua yang telah berjuang berikan ketulusan, keikhlasan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang. Dan kami mohon ya Allah, berkat perkumpulan mulia ini ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan ya Allah tempat belajar ini adalah tempat untuk kami menuju kekasihmu Nabi Muhammad. Pesantren ini jadikan pesantren yang diridhai kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kabulkan hajat kami semua berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami semua jadikan mereka anak-anak kelak yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan ada sesuatu pun yang kau tinggal ya Allah, yang tidak tentram hatinya, tentramkan ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut ya Allah, diganggu, digoda oleh musuh-musuhmu, oleh syaitan ya Allah. Kami mohon ya Allah, tentramkan hati mereka. Sungguh kami mencintai mereka. Mereka wajah-wajah mulia, wajah-wajah ahli surga ya Allah. Kami mohon jaga anak-anak kami semua ya Allah. Jaga anak-anak kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami dengan mereka kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara para orang tua wali santri dan siapapun dari kami yang masih mempunyai pekerjaan yang haram, kami mohon ya Allah, berkat majlis mulia ini ganti dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang halal penuh berkah ya Allah, yang halal penuh berkah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang rumah tangganya tidak tentram dan tidak indah, kami mohon jadikan rumah tangga yang penuh kasih sayang dan kecintaan. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, rumah tangga yang indah di dunia, mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari salah faham, percekcokan dan perselisihan ya Allah. Kami tidak ingin hidup sengsara, kami ingin indah di dunia, mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Kami mohon saat kau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, kami ingin saat itu kami bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami ingin bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad sebelum kau cabut nyawa kami. Dan saat kau cabut nyawa kami bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kelak di alam barzah, di padang mahsyar, dan di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami semua ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.